Kamu tinggal membagi jarak dengan waktu. Dan Hah? Dilan, ngapain kamu di situ? Aku lemes, mau bolos pelajaran fisika aja deh. Kalian ke kelas aja duluan. Ada apa sih emangnya? Tadi malam kan aku nonton TV. Seperti biasa tiap malam Selasa kan waktunya nonton petualangan Kapten Geluduk si Putra Petir. Tapi aku salah saluran. Bukannya nonton Kapten Geluduk, malah film dokumenter tentang perdagangan seks. Aku cuma tahan nonton 5 menit. Habis itu langsung lemes. Dilan, kita baru saja belajar tentang perdagangan seks pas pelajaran bimbingan konseling. Coba kamu tonton filmnya sampai habis ya. Mungkin kamu akan merasa lega dan kuat. Belajar memahami situasi yang ada justru sangat membantuku dan kurasa itu akan membantumu juga. Selain itu, meskipun informasi ini sulit untuk dicerna, penting untuk diingat bahwa hal itu bisa terjadi pada seseorang yang kamu kenal. Kita harus fokus untuk mendukung para korban trafficking. Jujur ya, aku tuh nggak ngerti apa-apa soal perdagangan seks. Intinya perdagangan seks terjadi ketika seseorang menyebabkan orang lain melakukan tindakan seksual untuk mendapatkan imbalan. Entah itu uang, makanan, atau tempat tinggal, pakaian, obat-obatan, pekerjaan, atau bahkan tebengan ke sekolah. Siapapun bisa jadi pelaku, bahkan seseorang yang dikenal oleh korban. Seperti anggota keluarga atau seseorang yang bersikap ramah atau romantis. Kadang korban mungkin tidak merasa seperti sedang dipaksa atau dimanipulasi. Mereka bahkan tidak sadar kalau sedang diperdagangkan. Proses ini dikenal sebagai grooming. Pelaku bisa aja menjanjikan cinta, hubungan yang romantis, atau rasa aman supaya korban percaya. Pelaku mungkin berbohong, memanipulasi, atau mengancam korban. Misalnya memberitahu korban kalau mereka akan mendapat masalah karena telah terlibat dalam tindakan yang berbau seks. Manipulasi bisa berupa hadiah atau perlindungan, atau bisa juga ancaman terhadap korban atau keluarganya. Apapun situasinya, hal penting yang perlu diingat adalah bahwa perdagangan seks merupakan pelanggaran hukum. Dan itu bukan kesalahan dari korban. Tapi itu nggak akan terjadi di sekitar kita kan? Sebenarnya ini sudah sering terjadi dan siapapun bisa diperdagangkan. Ini bisa terjadi pada orang-orang dari semua jenis kelamin, ras, etnis, orientasi seksual dan kelompok usia dari kota-kota besar hingga pinggiran kota di Indonesia dan di seluruh dunia. Perdagangan seks menghancurkan hidup siapapun yang menjadi korbannya. Meskipun mereka sudah berhasil diselamatkan. Kita bisa bantu apa ya? Pertama, mengetahui siapa aja orang dewasa yang bisa dipercaya atau bisa diajak bicara kalau kamu atau orang yang kamu kenal berada dalam bahaya. Untuk membantu orang lain, kamu bisa ikut mengawasi dan lihat kalau ada tanda-tanda yang tidak beres. Kayak cedera atau luka, sering bolos sekolah, menyendiri, atau terlihat capek dari biasanya. Bisa saja tanda-tanda itu bukan karena perdagangan seks. Dan reaksi setiap orang juga beda soal perdagangan seks. Tapi jika kamu merasa ada sesuatu yang salah atau kamu merasa khawatir, gak ada salahnya untuk mengecek atau cerita ke orang dewasa yang bisa dipercaya. Buat jaga-jaga aja kalau memang terjadi sesuatu. Makasih teman-teman. Aku sudah merasa baikan sekarang dan siap untuk membantu orang lain. Seperti Kapten Geluduk, si Putra Petir. Oh iya, kalian mau ikut acara pesta kostum Kapten Geluduk gak? Tapi minggu besok, kita semua bisa pakai kostum anggotanya tim Kapten Geluduk dan siap berpetualang di angkasa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perdagangan seks atau mencari bantuan, bicarakan dengan orang dewasa yang bisa dipercaya. Kamu juga bisa menghubungi hotline Nasional Sapa 129 maupun website direktori penyedia layanan di www.carilayanan.com.